Assalamualaikum teman-teman, sehat-sehat selalu semuanya. Ceritanya, video kali ini sayang untuk dibuang. Ini adalah video perjalanan kita waktu trip ke Gunung Kidul. Setelah dari Pantai Sadranan menuju ke objek wisata berikutnya, Picnic Land. Dan kita mampir makan dulu di warung Pak Kirun untuk sholat zuhur dan makan siang. Cikidot. Para ahli sejarah mengatakan bahwa perang Tabuk itu adalah perang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, perang Tabuk tahun 9 Hijriah, surat ini turun setelahnya, makanya termasuk surat yang belakang turunnya, yaitu surat At-Taubah atau nama lainnya Al-Bara'ah. Satu-satunya surat dalam Quran yang tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat 32, lihat ayat 33. Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menolak itu. Yang Allah inginkan adalah Allah ingin sempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir itu benci, tidak suka. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama kebenaran, agar Allah munculkan dia di atas semua agama, walau orang-orang musyrik itu juga benci. Itu ayat Masya Allah, janji luar biasa. Ya, itu tahun 9, berarti setelah tahun 9 itu tahun 10, teman-teman. Tahun 9 saja itu sudah mulai banyak sekali datang utusan, makanya namanya Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Apa maksudnya? Suku-suku di Jazirah Arab itu datang ke Madinah. Tahun 9, tahun 10 itu datang ke Madinah, di mana mereka menyatakan taat pada Madinah. Baik mereka taat karena dengan cara masuk Islam, atau mereka taat secara politik dan mereka tetap bertahan di agama mereka. Itu Amul Wufud. Ayat
ayat ini turun suasananya di suasana yang seperti itu kurang lebih, atau menjelang itu Allah menyampaikan. Dan ini sebenarnya ada gambaran yang lucu sebenarnya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Gini. Kalau terjemahan cahaya Allah apa? Cahaya Allah tuh terjemahannya contohnya gini. Kan kalau ini umpamanya di HP saya ini ada lampu gitu ya. Kita akan bilang, oh itu buatan manusia Pak. Ya oke. Oke, anggap buatan Allah apa? Matahari. Baik ya. Itu lampu besar. Ada orang gila ya kan, ingin memadamkan matahari. Sudah gitu memadamkannya pakai mulut. Ditiup-tiup itu. Kalau lilin bisa kau tiup, matahari kau tiup dengan mulutmu. Kumpulkan semua teman-temanmu, kau padamkan cahaya Allah. Ini gambaran luar biasa. Sudahlah. Wahai orang-orang beriman, orang-orang kafir itu mau apapun makar mereka, mau seperti apapun kejahatan mereka pada kalian, sampai mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah bagaimana bisa dipadamkan? Apalagi hanya dipadamkan dengan mulut mereka. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kejahatan mulut. Kejahatan mulut, teman-teman. Makanya mereka akan menggunakan mulut-mulut mereka. Ya, corongnya itu mulut mereka. Entah mereka bersuara, entah kemudian suara itu kemudian ditulis, kemudian hari ini disebarkan melalui media, mereka bicara di media, disebarkan di mana-mana. Ya. Dan seterusnya. Dengan mulut itulah mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menolak. Wa ya'ballah. Kata ya'ba artinya Allah nolak. Artinya tidak mungkin. Ya. Yang Allah inginkan illa ayyutimma nurah. Tapi Allah ingin sempurnakan cahaya. Jadi mereka ingin padamkan, bunyinya tidak begini. Mereka ingin padamkan cahaya Allah. Allah mempertahankan cahayanya. Enggak, bukan itu bunyinya. Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Kan kalau saya punya lilin, ditiup-tiup sama orang, saya pertahankan. Tapi perjuangan karena ini juga ya, jadi nyalanya kecil karena udah ketiup-tiup tapi nggak mati gitu ya. Itu namanya pertahankan. Tapi ini tidak. Bahasa Quran mengatakan, Allah berfirman, Allah ingin menyempurnakan cahaya. Jadi semakin mereka tiup ya cahaya Allah agar ingin mematikan itu dengan mulut-mulut busuk mereka itu, ternyata justru semakin Allah menyempurnakan cahaya. Syariat ini terus semakin jalan sempurna. Ya, dengan kita, dengan generasi kita itu terus sempurna. Walau orang-orang kafir itu benci. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ini termasuk orang yang ingin menjadi wasilah sebab untuk sempurnanya cahaya Allah, ya harus terima dibenci orang kafir, kan? Harus terima. Kita nggak menyebar kebencian. Oh tidak, muslimin siap orang pulang dengan siapapun ya. Kita sering sampaikan tentang tema toleransi. Tetapi kalau itu hanya efek dibenci biasa saja. Memang begitu, orang kafir benci walau karihal kafirun. Kemudian Allah tegaskan setelah itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini Rasul Nabi Muhammad ini yang dibawa adalah petunjuk dan agama kebenaran. Karena ini maka dia yang layak menang. Makanya Allah katakan liyudhhirahu, Allah akan munculkan. Izhar itu zuhur, itu muncul. Jadi kalau umpamanya hari ini belum kelihatan Pak, belum kelihatan. Iya, enggak apa-apa, biar. Allah akan munculkan tuh, naik pelan-pelan muncul. Ya, kayak gini. Hilang, muncul. Nah, gitu ya, yudhhirahu 'ala din. Muncul. Begitu muncul bukan cuma muncul, karena muncul bisa sejajar dengan agama lain. 'Ala dini kulli, di atas semua agama. Islam yang tinggi. Yudhhirahu 'ala dini kulli. Tapi tetap walau karihal musyrikun. Orang-orang musyrik itu benci sekali. Jadi kalau ada kemenangan Islam di bidang apapun, kok Islam muncul, itu yang membenci orang musyrik. Musyrik gak suka banget itu. Kalau Islam muncul di atas semua yang ada.